Mbak Mira? Semoga dagangan kita laris manis ya, Mas. Amin. Apa-apaan ini? Jualan depan rumah gitu? Yang bener aja. Dira, ini usaha kita. Ayah nggak mau diam saja. Yuk bantu beres-beres meja. Bantuin. Maaf ya, aku tuh malu punya ayah yang jualan kayak ginian gitu depan rumah. Dengar ya, semenjak ayah nikah sama perempuan ini, hidup ayah tuh makin sial. Buktinya ayah di PHK. Terus sekarang apa? Jualan ginian doang. Dira, jaga mulut kamu. Anjani ini istri ayah. Dan ini juga usaha halal. Ya emang halal sih. Tapi murahan. Lama-lama anak ini kurang ajar. Gak apa-apa, Mas. Saya diladenin ya. Kita lanjut lagi ya. Terus gimana Mbak usahanya? Usaha chicken katsunya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Mbak. Ternyata responnya luar biasa. Makasih ya. Mbak, terima kasih ya. Jangan lupa mampir lagi ya. Uangnya pas ya. Kasih ya. Makasih. Mas, terima kasih ya. Jangan lupa mampir lagi nanti ya. Wah, ini sih beneran enak banget. Crispy-nya pas, bumbunya juga beda daripada yang lain. Iya ya, nggak nyangka ada chicken katsu seenak ini, kalah restoran. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Jangan kapok ya. Besok datang lagi. Pasti itu Mas. Terima kasih ya, Mbak. Kebetulan kita juga masih coba-coba resep baru. Doain lancar ya. Amin. Lanjut lagi makan, Kak. Ya, Iya. silahkan. Ah, iya. Kalian pikir kalian bisa hidup bahagia? Salah besar. Aku akan membuat usaha kalian hancur. Ayo Anjani jangan ngantuk. Besok harus siap lebih banyak. Tante, Dira, kamu belum tidur? Tante, aku mau minta maaf ya Tante. Maaf kalau selama ini aku udah jahat sama Tante. Maaf juga kalau aku udah gak keras sama Tante. Dan benci sama Tante. Tapi Tante tetap sabar sama aku. Bahkan di saat aku buat Tante pingsan, Tante tetap nggak bilang ke ayah. Saya cuma nggak mau keluarga ini makin salah paham. Maaf ya Tante kalau aku masih belum bisa panggil ibu. Tapi aku bakalan berusaha kok Tante. Aku bakalan berubah. Tira, kamu minta maaf aja, saya udah seneng. Panggil apa aja nggak masalah kok. Oh iya Tante, boleh nggak aku ikut bantuin? Soalnya chicken katsu itu makanan favorit aku loh Tante. Emangnya kamu suka? Suka Tante? Oh yaudah, aku ajarin ya. Iya. Nih, ayamnya di situ nanti kamu masukin ya. Lihat Tante, saya mau masukin ini dulu ke kulkas. Ya.
Cepet banget ya. Iya tante, kalau gini bener nggak tante? Bener. Diaduk lagi. Kok ayamnya bau sih? Rasanya aneh banget, anyir banget. Ih, kok kayak begini sih? Iya ya, aku jadi mual. Wah, ini sih bukan ayam segar, Bu. Udah ayo kita komplain kelamaan. Mbak, saya mau komplain. Ini kok ayamnya bau begini sih? Ayam beneran bukan sih? Oh, jangan-jangan ini ayam tiran ya? Maaf mbak, tapi biasanya kita pakai ayam segar kok mbak. Seger dari mana tuh? Cobain tuh, bau begitu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Balikin duit saya cepetan. Ini bisa bikin orang keracunan, tau kagak? Jualan makanan harus tanggung jawab ya. Enggak cepet mana? Minta maaf ya mbak. Nah, udah cepetan. Lain kali dagang benar. Ayo. Mau kemana? Jangan beli di sini, ayamnya bau busuk. Bau, jangan. Baik, cari tempat lain aja. Tadi ayamnya kelihatan bagus. Kok jadi bau ya? Gak masuk di akal. Iya mas, aku yang pilih sendiri, kayak gak mungkin kalau salah ambil mas. Waktu itu saya langsung curiga ke Mbak Mira. Hati saya langsung ke arah situ. Tapi saya nggak bisa nuduh, nggak ada bukti. Tapi Mbak nggak coba konfirmasi sama dia? Enggak, saya tahan sendiri. Takut kalau saya salah, malah makin runyam. Lalu setelah itu Mbak, kalian masih tetap jualan? Kami kasih diskon setengah harga, supaya orang-orang mau balik lagi. Dan gimana Mbak strateginya? Apakah ada yang beli? Nggak ada yang datang, lapak kami kosong, nggak ada yang beli. Aduh, sepi amat sih. Padahal waktu kamu sama Linda, karir kamu melesat, bisa jadi chef terkenal. Tapi kok sekarang jadi penjual kaki lima sih? Kalau ada yang berubah, berarti ada yang salah. Maksud mbak, saya penyebab kesialan Mas Arya. Loh, aku kan nggak nyebut nama. Tapi jelas-jelas omongan mbak itu ke saya mbak. Wah, gitu aja kok sensi. Kalau emang nggak salah, kenapa harus lewat? Cukup mbak. Mbak sudah keterlaluan. Jangan suka main sindir-sindiran begini. Tapi kan itu kenyataannya. Dia aja yang baperan. Kenapa sayang? Tahu perut aku sakit banget mas. Jangan-jangan kena azab tuh, gara-gara jualan ayam tiren. Bisa jadi tuh Tan. Dira, mbak, cukup. Kalian tidak tahu apa-apa. Ayo kita berbuat sayang. Aku belum datang bulan sebulan ini mas. Kamu hamil? Saya juga nggak nyangka, ternyata saya hamil. Dia langsung berubah. Saya pun ngerasa lebih diperhatikan, lebih disayang. Tapi ternyata ada yang nggak suka dengan kehamilan saya. Jani, aku mau ngomong sebentar. Ada apa mbak? Aku mau minta maaf. Aku sadar, selama ini aku banyak salah. Dan kamu selalu sabar, nggak ngebales jahatin aku. Kamu boleh nggak percaya, tapi aku ingin kita berdamai demi baik kamu. Oh ya Jani, ini aku bawain jamu. Dulu aku sering bawain juga buat almarhum Linda pas lagi hamil Dira. Aku bukain ya. Diminum, biar kamu sehat dan bayi kamu juga sehat.
Mbak pikir aku bodoh? Aku tahu niat jahat kamu, Mbak. Kamu mau racunin aku, kan? Kamu harus minum jamu beracun ini, Anjani. Biar kamu dan anak kamu nggak bisa melihat dunia. Aku juga sudah tahu semuanya. Arya, aku bisa jelasin semua, Arya. Jelasin apa? Mau coba jelasin kalau Mbak yang sudah mau coba bunuh istri dan anakku yang belum lahir. Semua kebutuhan Mbak aku penuhi. Tapi balasannya apa? Mbak coba ngeracunin istri aku. Mbak juga yang sudah bikin dagangan kami jadi anyir rasanya. Padahal aku beli ayamnya di tempat langganan. Aku sudah tahu kualitasnya. Tapi rasanya jadi aneh. Tiba-tiba pembeli jadi sakit perut. Lapak kami harus tutup. Dan saya sudah tahu semua. Mbak pelakunya. Iya, aku yang ngelakuin semuanya. Aku benci sama kamu, Jani. Aku juga kecewa sama kamu, Arya. Harusnya aku yang bisa gantiin almarhum Linda buat jadi istri kamu, bukan dia. Linda itu perempuan baik-baik. Sedangkan Mbak nggak akan pernah bisa gantikan dia. Dan saya sedikit pun tidak ada rasa sama Mbak. Kurang ajar ya kamu, Jani. Pergi kamu dari rumahku. Pantesan, Mbak. Sekarang kami jadi paham kenapa dia bisa segitu membenci kamu. Dan Dira sendiri bagaimana, Mbak? Mbak Mira nggak berhenti jahatin kami, Mbak. Setelah gagal hancurin saya, dia mulai memecah belah keluarga lewat Dira. Dia adu domba Dira sama saya. Bikin anak itu jauh dari saya. Karena semua tekanan itu, akhirnya Mas Arya jatuh sakit. Dira, kenalin. Ini Benny, anak teman tante. Orang tuanya tajir loh. Nggak kayak mantan kamu. Hai. Hai, kenalin, nama aku Benny. Aku senang kenalan sama kamu. Aku Dira. Ya udah sana jalan, biar lebih akrab. Aku jalan dulu ya, Tante. Dira, kamu ganti baju dulu, itu terlalu terbuka. Kamu nggak usah ikut campur ya. Sekarang kan Dira tinggal di rumah aku. Jadi urusan Dira biar aku yang urus. Aku cuma ngingetin, Mbak, karena aku peduli. Sekalipun aku bukan ibu kandungnya Dira, tapi aku tetap sayang dan peduli sama Dira, Mbak. Ibu tiri nggak akan pernah sayang sama anak tirinya. Saya nggak seperti itu ya, Mbak. Udah jalan, Dira. Dira, jangan pulang terlalu malam ya, Dira. Kamu nggak usah bawa-bawa energi negatifmu itu ke Dira. Saya nggak mau ribut di sini ya, Mbak. Tapi saya nggak akan diem aja kalau Mbak terus racunin Dira, Mbak. Oke, kita lihat aja nanti. Kamu itu bukan cuma suara doang yang bagus, tapi kamu juga cantik banget kalau lagi nyanyi. Terima kasih, Ben. Ben, jangan gini dong. Kita kan baru kenal. Udah, kamu gak usah takut sama aku. Aku itu suka banget sama kamu. Ben, lepasin aku. Dira. Halo, Dira. Tante tolongin aku. Aku mau diperkosa, Tante.
Ya Allah, kamu di mana sekarang, Dira? Di Sakura Room 7. Tolongin aku, Tan. Aku... Lepasin dia! Halo? Kurang ajar. Gila kamu, Mira. Jodohin anak aku sama dia. Cuma ngenalin. Aku nggak nyuruh dia perkosa. Kurang ajar kamu ya. Aku kenalin ponakanku untuk berpacaran. Bukan malah kamu merkosanya, tahu? Bacot kamu. Mbak Mira mengalami kebutaan permanen karena luka dari pecahan botol. Meski apa yang dia lakukan ke kami sangat menyakitkan, dia tetap bagian dari keluarga. Saya dan Mas Arya memutuskan untuk tetap merawatnya. Saya salut Mbak sama kamu. Kamu tidak hanya saja memaafkan, tapi bahkan merawat orang yang hampir menghancurkan kehidupan kamu. Alhamdulillah, sejak malam itu Dira mulai membuka hatinya. Dia mulai mau menerima saya sebagai ibunya. Bahkan sekarang dia panggil saya ibu tanpa ragu. Itu anugerah paling besar buat saya. Saya sangat terharu Mbak mendengarkan kisah kamu. Sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi Mbak Anjani bisa berdiri dengan kepala tegak. Dan ini bukan hanya saja soal bertahan Mbak, tapi juga memaafkan, merangkul, dan juga membangun kembali. Itu semua karena saya percaya Mbak, bahwa luka bisa sembuh asal kita ikhlas. Tapi keluarga itu adalah tempat yang paling tepat untuk kita memulai kembali. Setuju sekali Mbak, dan terima kasih banyak Mbak Anjani sudah hadir membagikan kisahnya. Pemirsa, kisah Mbak Anjani hari ini mengajarkan kita bukan hanya saja tentang perjuangan, tetapi tentang harapan, tentang keberanian, dan hati yang besar. Terkadang hidup memberikan kita luka yang dalam, tetapi dengan cinta, ketulusan, dan keberanian, maka luka sedalam apapun bisa sembuh. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.